この世界は海に沈む。おいおいおい、全世界の大陸が沈む。ベガパンク。Dalam banyak buku pelajaran, sains selalu digambarkan dengan wajah yang sama. Tenang, rasional, objektif. Sains disebut bebas nilai, netral, tidak berpihak. Ia hanya alat, kata banyak orang. Pisau yang sama bisa digunakan untuk memasak atau melukai. Api yang sama bisa menghangatkan atau membakar. Yang salah bukan ilmunya, tapi manusianya. Kalimat ini terdengar bijak, masuk akal, dan karena itu jarang dipertanyakan. Namun, sejarah dan dunia One Piece berulang kali menunjukkan bahwa cara pandang ini terlalu sederhana, bahkan berbahaya. Karena sains tidak pernah lahir di ruang hampa, ia selalu diciptakan di dalam konteks sosial, didanai oleh kepentingan tertentu, dan diarahkan oleh kekuasaan yang memiliki tujuan. Ketika sebuah pengetahuan hanya berdampak pada satu individu, mungkin kita masih bisa menyebutnya netral. Namun, ketika satu temuan mampu mengubah nasib jutaan orang, ketika satu teknologi bisa menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati, siapa yang diawasi dan siapa yang bebas, maka sains tidak lagi sekedar alat. Ia berubah menjadi kekuatan. Dan setiap kekuatan, cepat atau lambat, selalu berhadapan dengan pertanyaan yang tidak nyaman. Pertanyaan yang sering sengaja dihindari. Siapa yang mengendalikannya? Dan untuk tujuan apa? Sejarah modern penuh dengan contoh ketika sains digunakan bukan untuk membebaskan manusia, melainkan untuk mengklasifikasi, mengontrol, dan mendominasi. Atas nama efisiensi, atas nama kemajuan, atas nama stabilitas. Masalahnya bukan karena para ilmuwan selalu jahat. Justru sebaliknya, banyak dari mereka hanya ingin memahami dunia, mencari kebenaran, mendorong batas pengetahuan manusia. Namun, niat baik tidak pernah menjadi jaminan hasil yang baik ketika sains hidup berdampingan dengan kekuasaan. Dan di titik inilah Vegapunk berdiri. Ia adalah ilmuwan terpintar di dunia One Piece, otak di balik teknologi paling canggih, manusia yang pikirannya melampaui zamannya sendiri ratusan tahun ke depan. Vegapunk bukan tiran, ia bukan penjahat klasik. Ia bahkan bukan simbol kejahatan. Ia adalah simbol dilema. Dilema tentang apa yang terjadi ketika ilmu pengetahuan bergerak lebih cepat daripada kebijaksanaan manusia yang menggunakannya. Melalui Vegapunk, One Piece memaksa kita bertanya, apakah kemajuan selalu berarti kebaikan? Apakah semua yang bisa kita ciptakan memang perlu diciptakan? Dan apakah sains benar-benar bisa tetap netral ketika dunia di sekitarnya tidak pernah netral? Gaya naratif, reflektif, analitis. Vegapunk digambarkan sebagai puncak rasionalitas manusia. Bukan hanya karena ia pintar, tetapi karena cara berpikirnya benar-benar melampaui dunia tempat ia hidup. Teknologinya disebut 500 tahun lebih maju dari zaman One Piece. Sebuah frasa yang sebenarnya bukan sekedar hiperbola. Itu adalah penanda jarak ekstrim antara kemampuan intelektual Vegapunk dan kapasitas moral serta politik dunia yang menampungnya. Vegapunk hidup di masa kini, tetapi pikirannya hidup di masa depan. Ia memahami energi, genetika, memori, tubuh manusia, bahkan kesadaran, dengan tingkat kedalaman yang tidak bisa dikejar oleh sistem sosial manapun di dunia tersebut. Namun, yang membuat Vegapunk menarik bukanlah kecerdasannya semata, melainkan motif di balik kecerdasan itu. Vegapunk tidak lahir dari ambisi kekuasaan. Ia bukan ilmuwan yang ingin menjadi raja. Ia tidak bermimpi menguasai dunia. Ia bahkan tidak tertarik pada politik. Vegapunk adalah representasi paling murni dari rasa ingin tahu manusia, dorongan purba untuk memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana tubuh hidup, bagaimana ingatan disimpan, dan bagaimana pengetahuan bisa diwariskan. Baginya, ilmu pengetahuan bukan alat dominasi, melainkan warisan kolektif umat manusia. Ia percaya bahwa pengetahuan seharusnya tidak dibatasi oleh status,
kelas atau kekuasaan, bahwa kebenaran ilmiah bukan milik elit, bahwa kemajuan hanya bermakna jika bisa dinikmati bersama. Dalam cara berpikir Vegapunk, menyembunyikan pengetahuan adalah dosa terbesar, karena setiap batas pada ilmu adalah batas pada potensi manusia itu sendiri. Namun, justru di titik idealisme inilah tragedi Vegapunk dimulai, karena dunia tidak pernah memperlakukan pengetahuan sebagai sesuatu yang suci. Dunia memperlakukannya sebagai sumber daya. Pengetahuan selalu menarik kekuasaan, dan kekuasaan selalu ingin mengendalikan pengetahuan. Semakin berbahaya sebuah penemuan, semakin besar daya tariknya bagi mereka yang ingin menguasai. Bukan untuk memahami dunia, tetapi untuk mengatur manusia di dalamnya. Vegapunk mungkin melihat ilmu sebagai cahaya, namun dunia melihatnya sebagai senjata. Dan ketika cahaya jatuh ke tangan yang salah, ia tidak lagi menerangi, ia menyilaukan dan membakar. Vegapunk berada dalam posisi yang ironis. Ia terlalu pintar untuk tidak menyadari resiko dari penemuannya, namun terlalu idealis untuk berhenti mencipta. Ia tahu bahwa teknologinya bisa disalahgunakan. Ia tahu bahwa pemerintah dunia tidak benar-benar tertarik pada kemajuan umat manusia. Tetapi ia juga percaya bahwa menghentikan pengetahuan sama berbahayanya dengan menyalahgunakannya. Disinilah Vegapunk menjadi simbol manusia modern. Manusia yang mampu menciptakan teknologi luar biasa, tetapi hidup di sistem yang belum cukup dewasa untuk menggunakannya. Vegapunk bukan tokoh hitam putih. Ia bukan pahlawan murni. Ia juga bukan penjahat. Ia adalah cermin dari pertanyaan besar yang menghantui peradaban manusia. Apakah kemampuan intelektual selalu sejalan dengan kebijaksanaan moral? Dan jika jawabannya tidak, maka siapakah yang seharusnya menentukan batas pengetahuan? Vegapunk tidak hidup di ruang hampa. Ia hidup di bawah pemerintah dunia. Sebuah sistem raksasa yang tidak dibangun di atas pencarian kebenaran, melainkan di atas obsesi akan stabilitas, ketertiban, dan kontrol. Bagi pemerintah dunia, kebenaran bukan prioritas. Yang utama adalah dunia tetap patuh. Dan dalam logika kekuasaan, tidak ada alat yang lebih efektif untuk menjaga kepatuhan selain teknologi. Disinilah sains mulai berubah makna. Ketika Vegapunk menciptakan teknologi, ia melihat solusi, ia melihat efisiensi, ia melihat kemungkinan masa depan yang lebih baik. Namun ketika pemerintah dunia melihat teknologi yang sama, yang mereka lihat adalah potensi dominasi. Pacifista bukan sekadar inovasi militer, ia adalah simbol perubahan relasi antara manusia dan kekuasaan. Tentara yang tidak berpikir, tidak ragu, tidak memiliki empati, tidak bisa membangkang. Kekuasaan selalu menyukai mesin, karena mesin tidak punya nurani. Pada titik ini, sains tidak lagi berdiri sebagai alat pembebasan, melainkan sebagai infrastruktur kekuasaan. Ia menjadi perpanjangan tangan negara, menjadi bahasa baru dari penindasan yang lebih halus, lebih efisien, dan lebih sulit dilawan. Vegapunk mungkin menciptakan teknologi itu dengan niat untuk melindungi dunia dari kekacauan. Namun pemerintah dunia menggunakannya untuk memastikan tidak ada kekacauan yang mengancam mereka sendiri. Inilah pergeseran penting yang sering luput disadari, bahwa sains tidak pernah netral ketika ia masuk ke dalam sistem kekuasaan. Karena kekuasaan tidak bertanya, apakah ini benar? Kekuasaan bertanya, apakah ini berguna untuk mempertahankan kendali? Dan selama sains bisa menjawab pertanyaan kedua, maka pertanyaan pertama menjadi tidak relevan. Vegapunk berada dalam posisi yang paradoks. Ia diberi sumber daya tak terbatas, laboratorium megah, dukungan penuh negara. Namun harga dari semua itu adalah satu hal. Ia tidak lagi bebas menentukan arah moral dari temuannya. Ilmunya menjadi milik sistem, bukan milik umat manusia. Inilah tragedi klasik dalam sejarah peradaban. Ilmuwan menciptakan pengetahuan, negara menciptakan tujuan, dan ketika keduanya bertemu, yang sering menang bukan kebenaran, melainkan kepentingan. Sejarah dunia nyata penuh dengan pola yang sama. Dari senjata nuklir, teknologi pengawasan massal, hingga manipulasi data dan algoritma, setiap kali sains masuk ke dalam sistem kekuasaan, ia tidak langsung berubah menjadi jahat. Ia hanya mulai kehilangan independensinya, dan ketika sains kehilangan independensinya, ia kehilangan kemampuannya untuk berkata tidak.
Vegapunk mungkin sadar akan semua ini, namun ia terjebak dalam dilema yang tidak sederhana. Jika ia menolak bekerja sama, pengetahuannya bisa dihentikan, dikubur, atau dicuri. Jika ia bekerja sama, ia berharap masih bisa mengendalikan arah penggunaannya. Pilihan yang terlihat rasional, namun penuh konsekuensi moral. Disinilah One Piece berbicara tentang realitas dunia nyata, bahwa kejahatan terbesar sering tidak lahir dari niat buruk, melainkan dari kompromi kecil yang terus ditoleransi. Vegapunk bukan pencipta tirani, namun ia hidup di dalam sistem yang tahu cara memanfaatkan kejeniusannya tanpa harus mengadopsi nilai-nilainya. Dan ketika sains sudah sepenuhnya menjadi bagian dari mesin kekuasaan, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita ciptakan, melainkan untuk siapa semua ini diciptakan. Masalah terbesar Vegapunk bukanlah kurangnya empati. Ia bukan ilmuwan dingin yang buta nurani. Justru sebaliknya, ia terlalu manusia untuk berada di posisi yang ia tempati. Masalahnya adalah kecepatan. Sains selalu bergerak lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk merenungkan dampaknya. Pengetahuan bisa melonjak dalam 1 dekade, namun kebijaksanaan sering tertinggal berpuluh-puluh tahun di belakangnya. Vegapunk mampu menciptakan hal-hal yang sebelumnya hanya hidup dalam mitos dan imajinasi. Kehidupan buatan, kesadaran yang disalin, tubuh manusia yang dimodifikasi melampaui batas biologisnya. Namun setiap terobosan itu membawa pertanyaan yang tidak kalah besar. Pertanyaan yang sering datang terlambat. Apakah makhluk ciptaan itu memiliki kehendak? Apakah mereka berhak memilih? Apakah penderitaan mereka sah hanya karena mereka diciptakan oleh sains? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban instan, tidak bisa diuji di laboratorium, tidak bisa diselesaikan dengan angka dan data. Inilah jurang paling berbahaya dalam sejarah peradaban, ketika kemampuan teknis manusia melampaui kesiapan moralnya. Vegapunk hidup tepat di jurang itu. Ia tahu bagaimana sesuatu bisa diciptakan, ia tahu bagaimana sistem bekerja, namun ia tidak selalu tahu bagaimana dunia akan menggunakan hasil ciptaannya. Dan lebih berbahaya lagi, ia tidak tahu kapan seharusnya berhenti. Bukan karena ia serakah, bukan karena ia jahat, melainkan karena dalam logika sains, kemungkinan selalu tampak seperti undangan. Jika bisa dilakukan, mengapa tidak? Pertanyaan ini terdengar rasional, namun disitulah letak jebakannya, karena tidak semua yang mungkin seharusnya diwujudkan. Vegapunk menjadi simbol ilmuwan modern yang hidup di era tanpa rem moral yang jelas. Tidak ada komite etika global, tidak ada konsensus kemanusiaan. Yang ada hanya perlombaan, siapa yang paling cepat, siapa yang paling unggul. Dan dalam perlombaan itu, keraguan dianggap kelemahan, refleksi dianggap penghambat, etika diperlakukan sebagai beban, bukan fondasi. Vegapunk mungkin menyadari semua resiko itu, namun kesadarannya selalu datang setelah teknologi diciptakan, bukan sebelumnya. Disinilah tragedinya. Ia bukan ilmuwan yang tidak peduli. Ia adalah ilmuwan yang terlambat menyadari bahwa pengetahuan tanpa batas tidak sama dengan kebijaksanaan. One Piece dengan halus mengingatkan kita bahwa kehancuran besar sering tidak dimulai dari niat jahat, melainkan dari rasa kagum yang berlebihan pada kemampuan kita sendiri. Ketika manusia terlalu percaya bahwa ia mampu mengendalikan semua ciptaannya, ia lupa satu hal penting, bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai rencana penciptanya. Vegapunk berdiri sebagai cermin, bukan hanya bagi dunia One Piece, tetapi bagi peradaban kita hari ini. Pertanyaannya bukan lagi seberapa jauh sains bisa melangkah, melainkan apakah moral kita cukup cepat untuk menyusulnya. Dan jika jawabannya tidak, maka masalah terbesar bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan keberanian manusia untuk menarik batas sebelum semuanya terlambat. Dunia kita hari ini, cermin yang memantulkan wajah peradaban modern tanpa filter dan tanpa romantisasi. Apa yang dilakukan Vegapunk di dojo One Piece bukanlah hayalan yang jauh dari kenyataan. Ia justru terasa terlalu dekat. Hari ini, kecerdasan buatan berkembang lebih cepat daripada kemampuan manusia memahaminya secara utuh. Algoritma memprediksi perilaku kita, mesin belajar dari kebiasaan kita. Keputusan penting, dari kredit, pekerjaan, hingga pengawasan, perlahan diserahkan pada sistem yang tidak memiliki nurani. Rekayasa genetika melampaui batas imajinasi lama.
Kehidupan bisa dimodifikasi, tubuh bisa ditingkatkan, penyakit bisa dieliminasi. Namun pada saat yang sama muncul pertanyaan, siapa yang berhak menentukan bentuk manusia ideal? Data manusia dikumpulkan setiap detik, dari apa yang kita tonton, apa yang kita beli, hingga apa yang kita pikirkan. Semua direkam, semua dianalisis, dan pada akhirnya semua dimonetisasi. Sains menjanjikan efisiensi, kenyamanan, kecepatan, solusi instan untuk masalah kompleks. Namun di balik janji itu, ada harga yang sering dibayar diam-diam. Privasi perlahan terkikis, bukan dengan paksaan, melainkan dengan persetujuan yang tidak kita pahami sepenuhnya. Kemanusiaan direduksi menjadi statistik, identitas berubah menjadi kumpulan variabel, dan keputusan etis yang seharusnya menjadi fondasi sering kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik. Di titik inilah Vegapunk menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan kita bahwa ilmuwan, secerdas apapun, tidak pernah bekerja dalam ruang yang benar-benar netral. Laboratorium tidak pernah sepenuhnya steril dari kekuasaan. Dana riset tidak pernah benar-benar bebas dari kepentingan. Dan pengetahuan, ketika bertemu sistem politik dan ekonomi, akan selalu diarahkan, bukan hanya oleh kebenaran, tetapi oleh siapa yang memegang kendali. Vegapunk mungkin menciptakan teknologi, namun ia tidak selalu mengendalikan bagaimana teknologi itu digunakan. Dan ini adalah tragedi modern yang berulang, bahwa pencipta seringkali kehilangan kuasa atas ciptaannya sendiri. Dunia nyata hari ini penuh dengan Vegapunk kecil, para ilmuwan, insinyur, dan inovator yang berniat memajukan peradaban namun bekerja di bawah tekanan sistem yang menuntut hasil, kecepatan, dan keuntungan. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi ini bermanfaat. Pertanyaan yang lebih jujur adalah siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang harus menanggung risikonya. Vegapunk bukan peringatan tentang sains. Ia adalah peringatan tentang manusia, tentang bagaimana kita memperlakukan pengetahuan sebagai alat tanpa selalu mempersiapkan kebijaksanaan untuk mengarahkannya. Dan selama dunia terus mengagungkan kemajuan tanpa refleksi, Vegapunk akan selalu terasa nyata, bukan sebagai karakter fiksi, melainkan sebagai bayangan peradaban kita sendiri.